Selamat pagi dan pada saat ini saya akan membahas tentang kisi-kisi UAS mata kuliah pendidikan seumur hidup. Dan untuk perkuliahan ini ada beberapa pokok bahasan yang telah kita bahas, dan kali ini saya secara khusus membahas untuk kisi-kisinya yang nantinya akan keluar atau yang akan kita bahas saat di UAS gitu ya. Dan saya persilahkan kalian untuk mempelajari dan menyimak. Oke. Untuk yang pertama, kita telah membahas tentang pokok bahasan, konsep, dan pengertian pendidikan seumur hidup. Nah, jadi untuk pokok bahasan ini nanti kalian akan menganalisis ya perbedaan mendasar antara pendidikan seumur hidup dan pendidikan formal ya. Dan pendidikan formal berbasis jenjang begitu ya. Lalu nanti bisa menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut bisa mempengaruhi pola belajar individu di masyarakat begitu ya. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan. Oke. Pendidikan seumur hidup itu menekankan pembelajaran berkelanjutan ya, tanpa batas usia dan tempat ya. Sedangkan pendidikan formal terikat, terstruktur, ada kurikulumnya juga dan jenjang tertentu ya. Jadi perbedaan ini membuat pola belajar masyarakat itu menjadi lebih fleksibel ya, mandiri dan kontekstual. Nah, individu tidak lagi bergantung pada lembaga sekolah ya, tetapi memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti komunitas, media, dan pengalaman kerja ya. Dan akibatnya itu proses belajar itu semakin personal ya dan adaptif. Oke, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang atau soal selanjutnya atau kisi-kisi selanjutnya itu berkaitan dengan pokok bahasan landasan filosofis dan teoritis ya. Jadi nanti kalian akan mempelajari dan membandingkan ya dukungan teori humanisme dan progresivisme ya terhadap pendidikan seumur hidup. Lalu nanti kalian bisa analisis bagaimana kedua teori tersebut mempengaruhi desain program pembelajaran masyarakat begitu ya. Jadi nanti humanisme itu menekankan pengembangan diri ya dan aktualisasi potensi. Nah, sedangkan progresivisme itu menekankan pengalaman belajar yang relevan ya dan memecahkan masalah. Dalam desain program pembelajaran masyarakat, lalu humanisme mendorong fleksibilitas ya dan menekankan pada kebutuhan peserta ya, sedangkan progresivisme itu menghasilkan program yang berbasis praktik ya, lalu kolaboratif dan kontekstual. Nah, keduanya itu mendukung pendidikan seumur hidup ya, dengan mendorong pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta ya, peserta didik gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yang ketiga nanti berkaitan dengan pokok bahasan kita tujuan dan manfaat pendidikan seumur hidup. Nah, jadi untuk manfaat dan
tujuan dan manfaat pendidikan seumur hidup ini nanti kalian akan mempelajari menganalisis hubungan antara tujuan pendidikan seumur hidup dengan kebutuhan masyarakat era digital dan berubah yang berubah cepat begitu ya. Nah, jadi tujuan pendidikan seumur hidup itu adalah membentuk individu yang adaptif ya dan mampu belajar terus-menerus di era digital ya. Perubahan teknologi menuntut pembaharuan kompetensi secara cepat ya. Jadi pendidikan seumur hidup itu menjadi penting karena memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan ya, lalu meningkatkan literasi digital dan keterampilan baru yang dibutuhkan dunia kerja ya. Jadi dengan demikian pendidikan seumur hidup itu menjadi strategi untuk menghadapi disrupsi disrupsi digital begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti pokok bahasan tentang manfaat pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa begitu ya. Jadi nanti di pokok bahasan ini kalian bisa menganalisis bagaimana pendidikan seumur hidup ya dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat ya. Jadi pendidikan seumur hidup itu menyediakan akses belajar bagi semua kalangan termasuk yang tidak terjangkau ya. Jadi pendidikan formal, program seperti kursus, keterampilan, pelatihan kerja, dan pendidikan non-formal ya. Jadi memungkinkan kelompok rentan meningkatkan kompetensi dan peluang ekonomi ya. Jadi hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial karena kelompok miskin atau ekonomi menengah ke bawah ya memperoleh peluang mobilitas sosial yang lebih besar ya. Selain itu masyarakat menjadi lebih berdaya melalui peningkatan kapasitas individu seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa tambah juga jawaban lainnya. Oke. Lalu yang kelima ya. Jadi yang kelima kemarin kita pembahasannya kebijakan dan program pendidikan seumur hidup ya. Jadi nanti kalian bisa menganalisis perbedaan antara kebijakan pendidikan seumur hidup di Indonesia dengan salah satu negara maju ya, serta bisa menjelaskan faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut ya. Jadi nanti bisa kalian uraikan ya. Jadi kalau negara maju itu seperti Jepang yang memiliki sistem pendidikan seumur hidup yang melibatkan industri, komunitas, dan pemerintah secara kuat dalam menyediakan program pembelajaran ya. Jadi sementara Indonesia itu masih berfokus pada pendidikan non formal ya yang terbatas pada PKBM dan pelatihan pemerintah begitu ya. Jadi perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya belajar masyarakat, serta tingkat literasi teknologi ya. Jadi Jepang memiliki budaya belajar yang mandiri ya, kuat serta dukungan industri ya yang besar, sedangkan Indonesia lebih mengalami keterbatasan fasilitas dan sumber dayanya ya. Jadi sangat beda sekali begitu ya. Oke, selanjutnya kita kemarin belajar tentang pembahasan strategi dan pendekatan pendidikan seumur hidup. Nah, nanti kalian akan mengevaluasi ya, jadi evaluasi keefektifan pendekatan pembelajaran berbasis komunitas dalam pendidikan seumur hidup ya. Lalu faktor apa yang paling menentukan keberhasilannya begitu ya. Jadi pendekatan berbasis komunitas itu efektif karena dekat dengan kebutuhan lokal ya. Jadi memanfaatkan sumber daya setempat ya dan meningkatkan rasa memiliki. Namun keberhasilan sangat ditentukan oleh yang pertama ya partisipasi aktif masyarakat, lalu kapasitas fasilitatornya, dukungan pemerintah atau lembaga terdekat ya. Lalu selanjutnya relevansi materi dengan kebutuhan nyata ya. Jadi jika salah satu faktor tidak optimal, keberhasilan program
menurun meski berbasis komunitas ya. Jadi hal-hal tersebut yang kalian perlu pelajari ya. Dan untuk selanjutnya kita ke pokok bahasan yang ketujuh ya, penerapan dalam kehidupan nyata. Nanti kalian akan analisis ya hambatan penerapan belajar mandiri ya. Pada orang dewasa yang bekerja serta strategi untuk mengatasinya. Bagaimana begitu ya. Jadi hambatan utama meliputi keterbatasan waktu ya, kurangnya motivasi dan minimnya akses sumber belajar ya. Jadi beban kerja membuat orang dewasa itu sulit mengatur waktu belajar. Strategi mengatasinya bisa jadi membuat jadwal yang fleksibel ya, memanfaatkan pembelajaran berbasis digital, lalu mengatur target belajar kecil namun konsisten begitu ya. Lalu serta dukungan lingkungan bekerja juga yang juga sangat penting begitu ya. Jadi motivasi intrinsik juga perlu ya dikuatkan melalui tujuan pribadi dan penghargaan atas capaian ya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya pembahasan tentang tantangan dan prospek pendidikan seumur hidup. Nanti kalian akan pelajari ya atau analisis tantangan terbesar pendidikan seumur hidup di Indonesia dan prediksi prospeknya jika tantangan tersebut berhasil diatasi. Nah, jadi tantangan terbesarnya ya yang meliputi rendahnya budaya belajar ya. Kalau di Indonesia ini rendahnya budaya belajar ya. Lalu keterbatasan sarana prasarananya juga ya. Terutama di sekolah-sekolah ya minim sekali perpustakaan, minim sekali fasilitas-fasilitas begitu ya yang mendukung ya. Jadi lalu selanjutnya kurangnya pemerataan akses begitu ya. Apalagi kalau di daerah pedalaman ya. Jadi jangan ditanya lagi, memang sangat sulit kecuali di perkotaan ya, atau kabupaten atau di ibu kotanya begitu ya. Dan lemahnya integrasi antara lembaga pendidikan non formal ya juga itu sangat mempengaruhi. Jika tantangan ini diatasi, maka prospeknya sangat besar ya. Masyarakat Indonesia itu dapat menjadi masyarakat pembelajar ya. Jadi kualitas SDM-nya meningkat ya, serta daya saing global bertambah. Hal ini berimplikasi langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa ya. Gitu. Jadi jika hal itu terjadi atau terlaksana begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke pokok bahasan yang ke-9 ya. Jadi kalau pokok bahasan ke-9 kemarin tentang evaluasi program pendidikan seumur hidup ya. Jadi nanti kalian akan analisis kelemahan umum dalam evaluasi program pendidikan masyarakat ya berbasis non formal, serta nanti dijelaskan juga tentang metode evaluasi yang lebih tepat begitu ya. Nah, jadi kelemahan umum meliputi evaluasi yang hanya berfokus pada output ya, minimnya data akurat dan kurangnya pelibatan peserta didik dalam evaluasi. Nah, metode evaluasi yang lebih tepat adalah evaluasi berbasis outcome ya, dan impact ya, menggunakan pendekatan partisipatif, triangulasi data juga ya bisa ya. Lalu serta analisis kebutuhan lanjutannya seperti apa begitu ya. Lalu metode ini memberikan gambaran keberhasilan program secara lebih komprehensif begitu ya. Oke. Lalu selanjutnya pembahasan tentang pengembangan program pendidikan seumur hidup. Nah, jadi nanti kalian akan analisis langkah-langkah
strategis ya yang harus dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan seumur hidup yang adaptif di era digital begitu. Nah, langkah-langkah strategis tersebut ya, yang pertama digitalisasi materi dan platform pembelajaran ya. Lalu yang kedua meningkatkan literasi digital peserta ya. Lalu yang ketiga kolaborasi dengan komunitas dan industri. Yang keempat, kurikulum fleksibel sesuai kebutuhan, pasar kerja juga ya. Lalu evaluasi berkelanjutan berbasis data begitu. Jadi harus ada datanya ya. Jadi langkah-langkah ini saling, terhubung ya, digitalisasi, eee eee, memperluas akses literasi digital, memungkinkan pemanfaatan teknologi ya, kolaborasi memperkaya sumber daya dan evaluasi memastikan program tetap relevan begitu ya. Oke, itu hal-hal yang perlu kalian pelajari ya, dan Ibu berharap ini sangat membantu. Terima kasih, sampai berjumpa di UAS.